Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tentunya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bisa bermuajah, bertatap muka walaupun lewat media untuk bertalabul ilmu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang tema alamat as-sa'atis sughra allati lam taqa ilal an. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tanda-tanda alamat kecil itu memiliki beberapa peristiwa. Ada tanda-tanda alamat kiamat kecil yang sudah berlalu dan tidak mungkin kembali. Ada alamat kiamat kecil itu yang telah terjadi dan akan terus terjadi dan akan terulang-ulang kejadian. Kemudian yang ketiga, alamat tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Dan tentu yang terakhir ditutup dengan tanda-tanda alamat besar. Di antara tanda-tanda kiamat yang kecil dan sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi, seperti diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Rasul, terbelahnya bulan menjadi dua, kemudian juga api Hijaz yang pernah terjadi di negeri Syam, kemudian alamat yang senantiasa terjadi dan akan terulang-ulang adalah futuhat wal hurub. Futuhat artinya pembebasan negeri dan peperangan. Kemudian juga menyandarkan ke perkara kepada yang bukan pakarnya. Kemudian kerusakan kaum muslimin. Kemudian terjadinya gerhana, terjadinya gempa, dan begitu seterusnya. Lah, adapun tanda-tanda kiamat yang belum pernah terjadi sudah saya singgung pada kesempatan yang lalu. Di antaranya mengeringnya sungai Efrat dan terlihatnya gunung emas. Kemudian juga kemarin kita sudah singgung tentang perang yang besar yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Lalu apalagi tanda-tanda kiamat yang belum pernah terjadi tetapi akan terjadi di akhir zaman? Munculnya seorang laki-laki dari Qahtan
yang membawa tongkat dan menggiring manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasukun nas bi asar." Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan Arab yang menggiring manusia dengan tongkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada 5 manusia yang termasuk min alamati sa'ah, dari tanda-tanda kiamat, dan 5-limanya akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, Al-Mahdil Muntadhar, Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah, yang akan mengusung khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian yang kedua, Isa bin Maryam, yang akan turun di akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan, dan akan mengislamkan banyak dari kalangan ahli kitab sebelum wafat. Kemudian yang ketiga, Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia sama dengan kita, tetapi memiliki penampangan yang sangat buruk sekali, karena dia bermata satu. Kemudian juga betisnya bengkok, pendek, berperawakan banyak cacatnya, tetapi memfitnah manusia di akhir zaman. Kemudian yang keempat dan yang kelima yang kita akan bahas. Pertama, seorang laki-laki dari Qahtan, dan yang kelima, seorang budak yang bernama Jahjah. Inilah 5 manusia yang akan keluar di akhir zaman. Al-Mahdil Muntadhar, Muhammad ibn Abdullah, Isa bin Maryam, Dajjal, seorang raja dari kabilah Qahtan, dan seorang laki-laki yang bernama Jahjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasukun nas bi asah." Dia akan tegak hari kiamat sampai keluar seorang laki-laki dari suku Qahtan yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Dalam riwayat seperti menggiring hewan-hewan kambing. Ada beberapa tafsiran para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Apa yang dimaksud menggiring manusia seperti menggiring kambing dengan tongkatnya? Ada yang mengatakan bahwa ini simbol kelembutan, simbol keadilan. Ketika menggiring kambing tentu dengan lembut dan adil. Tapi ada juga mentafsirkan sebaliknya. Maksudnya ketika dia menggiring kambing itu dengan cara mencambuk, menunjukkan kezaliman. Wallahu a'lam. Karena sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La yadhhabul lail wan nahar hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahul Jahjah." Dan tidak akan pergi siang dan malam sampai datang seorang laki-laki yang akan berkuasa, yang laki-laki itu disebut dengan Jahjah. Jahjah itu artinya suara yang melengking, yang membentak. Terjadi silang pendapat, apakah rajulun minal Qahtan, laki-laki dari Qahtan itu, dari suku Himyar Yaman, adalah Jahjah,
ataukah Jahjah sendiri dan seorang laki-laki dari Qahtan sendiri. Sebagianlah mengatakan bahwa ini dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena rajulun minal Qahtan ini orang berbeda, dari kabilah Qahtan, dari kabilah Himyar Yaman. Tapi Jahjah ini bukan orang merdeka, mawali, mantan budak yang dimerdekakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi ada kemiripan, dua-duanya akan berkuasa di akhir zaman. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang waktu berkuasa dua laki-laki, rajulun minal Qahtan dan juga rajulun yuqalu lahu Jahjah, seorang laki-laki yang dikatakan dari negeri Qahtan dan seorang laki-laki yang dikatakan Al-Jahjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi adalah munculnya seorang laki-laki dari Ethiopia, dari Habasyah, dari kelahiran Abrahatul Asram, yang pernah menghancurkan Ka'bah tetapi tidak bisa karena diserang burung ababil. Seorang laki-laki yang sangat buruk perangainya, namanya Dzu Suwaiqatain. Suwaiqatain ini diambil dari kalimat sak, dan sak itu artinya paha, pemilik dua paha, karena pahanya melengkung seperti busur, jelek jalan, berkulit hitam, sangar. Sebagaimana riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah ibn Amr, dia mengatakan dia mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, yukharribul Ka'bata Dzu Suwaiqatain minal Habasyati wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha walaka anni anzuru ilaihi. Kata Nabi SAW, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang bernama pemilik dua betis, Dzu Suwaiqatain, dari negeri Habasyah, di mana akan mengambil seluruh perhiasan yang ada terpendam di bawah Ka'bah dan akan menelanjangi Ka'bah dari kiswah, dan seolah-olah aku melihatnya, kata Nabi. Dalam riwayat Musnad Ahmad juga dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda, yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam walan yastahilla al baita illa ahluh fa idza istahalluhu fala tas'al an halakatil ard thumma ta'ti al habashatu fayukharribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abadan wa humul ladina yastakhrijuna kanzahu. Dari Musnad Ahmad dari Abi Qatadah. Di dalam Musnad Imam Ahmad, di situ dicantumkan dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya akan ada laki-laki, maksudnya Al-Bahdil Muntadhar, akan dibaiat di antara sudut tempat Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan Ka'bah tidak akan dirusak kehormatannya melainkan oleh orang Arab sendiri. Dan bila mereka telah merusak kehormatan Ka'bah, maka itulah saatnya kehancuran bangsa Arab. Kemudian datang orang Habasyah meruntuhkan Ka'bah tersebut, yang setelah itu tak pernah dibangun kembali selamanya, dan merekalah yang menggali harta yang terpendam di dalam Ka'bah tersebut.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, robohnya Ka'bah dan diambilnya pembendaharaan Ka'bah, bahkan Ka'bah akan dilucuti dari kiswah-kiswah. Kapan itu? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa ini setelah Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah wafatnya Isa bin Maryam. Ada juga mengatakan peristiwanya setelah terjadi azab kepada Ya'juj wa Ma'juj yang dibinasakan oleh naga, oleh ulat-ulat kecil. Ada yang mengatakan terjadi setelah munculnya Dabatul Ard, binatang yang melata dan bisa bicara. Ada yang mengatakan bahwa setelah seluruh alamat tanda-tanda kiamat muncul, barulah Ka'bah dihancurkan oleh Dzu Suwaikhatain. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini perkara yang masyhur yang sudah saya singgung tadi, bahwa peristiwa itu ba'da mauti Isa, setelah Isa bin Maryam meninggal. Kemudian manusia mulai kembali ke jalan jahat. Mereka kembali murtad, sebagian mereka jadi munafik. Ketika mulai rusak dan tidak ada yang membimbing mereka, tiba-tiba Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf di situ. Tidak ada orang umrah dan haji lagi di situ. Maka saat itulah kemudian datanglah dari Ethiopia Habasyah seorang laki-laki yuqalu lahu Dzu Suwaikhatain. Namanya pemilik dua betis, bahasa Arabnya Dzu Suwaikhatain. Datang membawa palu dan pasukan, kemudian menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah. Kemudian mereka menggali isi pembendaharaan apa yang ada dalam Ka'bah ini, dan mereka lucuti Ka'bah dari kiswah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penghancuran Ka'bah itu pernah dilakukan oleh orang yang sama-sama dari Ethiopia Habasyah. Namanya Abrahatul Asram. Dia dikirim oleh tentara oleh Raja Habasyah ketika itu untuk menghancurkan kerajaan Dunwas di Najran, Yaman, karena sudah membantai banyak orang-orang Nasrani Najran dengan tangan besinya Dunwas. Karena Dunwas orang Yahudi, sementara rakyatnya mayoritas Nasrani. Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani, rakyatnya itu disiksa oleh raja zalim Yahudi yang bernama Dunwas. Maka diutuslah Abrahatul Asram untuk menghancurkan Najran, membunuh Dunwas, dan berhasil dengan rekan jenderalnya yang namanya Riyad. Kemudian belakangan singkat kata Abraha pun berkuasa diam. Dan lebih singkat lagi ceritanya, tiba-tiba ketika dia membangun sebuah tempat ibadah dan tidak ada satupun orang Arab yang datang, ternyata alasannya Ka'bah, ditambah kemudian dihinakan. Maka dia marah berujung dengan ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apakah berhasil? Tidak berhasil. Abraha tidak bisa berhasil menghancurkan Ka'bah, padahal secara keyakinan Abraha itu lebih berpetunjuk dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy itu penyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat dan patung-patung yang lain, musyrikun, ahli syirik. Tetapi Abraha tidak. Abraha itu ahli kitab. Dia Nasrani. Turun padanya kitab Injil. Artinya bahwa secara hidayah ad-din, agama, Abraha itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang musyrik Arab. Tapi kenapa Abraha tidak diizinkan menghancurkan Ka'bah? Justru dia yang dihancurkan. Dikirim burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dibinasakan oleh burung-burung ababil, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala.
Rupanya Ka'bah dihormati, dilindungi Allah tabaraka wa ta'ala, karena 50 hari setelah peristiwa ini akan lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Sebab itulah Allah jaga Ka'bah dari penyerangan Abrahatul Asram. Tetapi nanti di akhir zaman muncul pengganti Abrahatul Asram, namanya Dzu Suwaiqatain. Dia bawa palu dan pasukan, dia hancurkan Ka'bah sekeping-keping sampai dia ambil pembendaharaan. Dan itu satu di antara tanda-tanda kiamat yang belum berlaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ka'bah sendiri sudah bolak-balik dirobohkan dan dibangun. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Ibrahim sudah tidak ada lagi bekas bangunannya, hanya pondasinya. Ibrahim menaikkan Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Kemudian di masa Nabi SAW berusia 15 sampai 17 tahun terjadi banjir dan perang Fijar sehingga menghancurkan separuh Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy pun merobohkan semuanya dan membangun dengan cara bangunan yang baru dari harta yang halal, sehingga karena tidak cukup, sehingga Ka'bah tidak dibangun semua, hanya bisa dibangun separuh, sehingga Hajar Ismail keluar dari Ka'bah. Kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair berkuasa, dihancurkan Ka'bah itu, dibalikin bangunan Ibrahim oleh Abdullah ibn Zubair, tapi oleh Aban Ibnul Malik ibn Marwan dirobohkan lagi, kemudian dibangun seperti ala jahiliyah. Maka di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik dimintai fatwa tentang soal pembangunan Ka'bah. Kenapa tidak persis seperti bangunan Ibrahim? Kenapa kita tidak melakukannya? Karena Imam Malik itu imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, dan dipercaya oleh orang-orang Madinah dan fatwanya diakui. Imam Malik hanya mengatakan, jangan, sudahlah biarkan Ka'bah seperti itu, jangan dijadikan permainan para penguasa yang asik merobohkan membangun dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan terjadi penghancuran Ka'bah dan tidak mungkin tegak lagi Ka'bah di permukaan bumi? Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasul, la taqumu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga tidak akan dikatakan di bumi ini orang yang mengucapkan lafaz Allah Allah Allah. Rawahu Muslim. Ketika tidak ada lagi orang mengucapkan Allah, orang sudah tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal haji, tidak kenal umrah, dan manusia berada di atas kegelapan. Disinilah datang Dzu Suwaiqatain ini dari Habasyah, Ethiopia, kemudian menghancurkan Ka'bah dengan tujuan mengambil pembendaharaan yang ada dalam Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan kajian di pagi hari ini. Kita cukup